Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Bersama saya Friska Tarianalar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dengan fasilitator Ibu Salmiwati dan pengajar praktik Ibu Yeni Puspitasari Nasution. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu: seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 1. Budaya positif. Budaya positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Budaya positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada dirinya. Jika murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti siswa tersebut motivasi yang ada pada dirinya yaitu berasal dari eksternal. Maka, pada hal ini, guru harus membimbing siswa untuk menjadi dirinya motivasi internal, di mana motivasi internal tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal juga menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3. 5 posisi kontrol seorang guru yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dalam hal ini, hendaknya guru berperan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu antara filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi dan guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. 1. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. 2. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. 3. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Saya sering menangani siswa yang bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 4. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, yaitu saya termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. 5. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki, yaitu hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. 6. 5 posisi kontrol yang saya lakukan sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, yaitu sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu bingung bagaimana menangani anak agar tidak ketergantungan dengan saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sekarang menjadi lebih senang karena saya telah paham apa yang harus saya lakukan. Perbedaan sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini yaitu siswa lebih mandiri dalam menangani masalah. 7. Kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan sebelum memperbaiki modul ini adalah
Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi. Namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan, kamu tentunya mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut, bukan? 8. Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.